Pukul 3 pagi, suasana apartemen kecil milik Rina masih gelap dan sunyi. Hanya suara dengungan Aceh tua yang sesekali berbunyi kasar di sudut kamar. Di luar jendela, hujan rintik turun pelan membasahi jalanan Jakarta yang hampir kosong. Rina yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena suara ponselnya bergetar tanpa henti di atas meja kayu dekat tempat tidur. Awalnya ia mengira hanya notifikasi biasa dari grup kantor, tetapi getaran itu terus muncul bertubi-tubi seolah seseorang sengaja tidak ingin memberinya kesempatan untuk tidur lagi. Dengan mata masih berat, ia meraih ponselnya sambil menghela napas panjang. Cahaya layar langsung menyilaukan matanya. Nama grup keluarga menyala penuh notifikasi. Puluhan pesan masuk dalam waktu beberapa menit. Rina mengerutkan kening, lalu membuka pesan paling atas. Dalam sekejap, tubuhnya langsung membeku. Sebuah foto tagihan hotel mewah muncul memenuhi layar, disusul deretan bukti pembayaran tas bermerek, tiket kereta kelas VIPe, restoran mahal, dan jam tangan mewah yang harganya membuat napasnya tercekat. Di bagian bawah terdapat total angka yang membuat jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. 887 juta rupiah. Tangannya langsung dingin. Ia membaca ulang angka itu berkali-kali karena merasa matanya salah melihat. Namun angka itu tetap sama. Hampir 1 miliar rupiah. Saat layar digeser ke bawah, muncul foto selfie Dewi di depan sebuah bangunan tua Eropa dengan senyum lebar sambil memegang gelas wine mahal. Adik iparnya itu bahkan masih sempat menambahkan emoji tertawa di akhir pesan. "Mbok Rina, tolong transfer dulu ya. Kartuku limit di sini. Nanti kalau aku pulang, langsung aku ganti kok." Rina menatap pesan itu tanpa berkedip. Dadanya mulai terasa sesak. Di luar kamar, suara petir samar terdengar memecah malam. Ia perlahan duduk di tepi tempat tidur sambil memegang dahinya yang mulai berdenyut. Semua tagihan itu terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba jatuh ke hidupnya di tengah malam. Ia membuka satu persatu foto, bukti pembayaran, dan rasa pusingnya semakin menjadi. Harga satu tas saja hampir setara mobil baru. Belum lagi hotel, makan malam mewah, dan belanja barang bermerek yang jumlahnya terus bertambah setiap layar digeser. Nafas Rina mulai tidak teratur. Ia menoleh ke arah suaminya, Bagas, yang masih tertidur lelap di sampingnya setelah pulang kerja larut malam. Wajah pria itu terlihat lelah. Mata Rina perlahan memerah, menahan campuran marah, bingung, dan takut. Dalam hati ia terus bertanya bagaimana mungkin Dewi bisa sebegitu nekat menghabiskan uang sebanyak itu, lalu meminta mereka membayarnya seolah semuanya hal biasa. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan pribadi dari Dewi masuk. "Mbak, jangan bilang Mas Bagas dulu ya. Nanti dia marah. Aku cuma pinjam sebentar kok." Rina tertawa kecil tanpa suara. Tawa getir yang justru membuat tenggorokannya terasa panas. "Pinjam," gumamnya pelan sambil menatap angka ratusan juta itu lagi. Di luar sana, kota masih tidur. Tetapi malam itu, hidup Rina terasa seperti baru saja dihantam badai besar yang datang tanpa peringatan. Rina masih duduk diam di ujung tempat tidur ketika notifikasi pesan dari Dewi terus bermunculan tanpa henti. Setiap suara getaran ponsel terasa seperti hantaman kecil di kepalanya yang sudah mulai pening. Ia membuka pesan terbaru dengan tangan gemetar. Di layar muncul foto meja makan mewah, penuh lobster, steak, dan gelas kristal berisi wine merah mahal. Dewi tersenyum lebar sambil mengangkat gelasnya ke kamera. Di bawah foto itu ada tulisan pendek yang membuat darah Rina mendidih. "Tenang aja Mbak, kan Mbak sama Mas Bagas penghasilannya gede.
Masa keluarga sendiri nggak dibantu? Rina memejamkan mata kuat-kuat. Rahangnya mengeras menahan emosi yang mulai meluap. Ia benar-benar tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa meminta uang hampir 1 miliar rupiah dengan nada bercanda, seperti sedang meminjam ongkos pulang naik ojek. Nafasnya mulai berat. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju dapur sambil membawa ponselnya. Lampu dapur yang redup membuat wajahnya terlihat pucat. Tangannya gemetar saat menuangkan air dingin ke gelas, tetapi pikirannya tetap dipenuhi angka 887 juta rupiah yang terus terbayang di kepalanya. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Bagas muncul dengan rambut berantakan dan mata setengah terbuka. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan sambil mengusap wajah. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya menyodorkan ponsel ke arah suaminya, baca sendiri. Bagas mengambil ponsel itu dengan santai. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah total. Keningnya mengerut tajam, tatapannya berhenti di angka tagihan yang memenuhi layar. Suasana dapur langsung terasa dingin. "Ini apa?" Suaranya rendah. "Tagihan Dewi." Bagas menggeser layar perlahan. Semakin banyak foto yang muncul, wajahnya semakin tegang. "Hotel, tas, jam tangan," gumamnya pelan. "Dia beli beginian." Rina tertawa kecil penuh amarah, "dan dia minta kita bayar semuanya." Bagas terdiam cukup lama. Tangannya berhenti ketika melihat harga sebuah tas yang mencapai ratusan juta rupiah. Rahangnya mulai mengeras. Ia menarik napas panjang lalu meletakkan ponsel di meja dengan pelan. Tetapi Rina tahu itu tanda suaminya sedang menahan emosi besar. "Dia lagi bercanda?" tanya Bagas akhirnya. "Aku harap begitu." Ponsel Bagas tiba-tiba berbunyi. Nama Dewi muncul di layar melakukan panggilan video. Rina langsung menatap suaminya. "Angkat," katanya dingin. Bagas menekan tombol hijau. Dalam sekejap wajah Dewi muncul di layar dengan senyum lebar. Di belakangnya terlihat kamar hotel mewah dengan lampu kristal besar dan jendela menghadap sungai kota Eropa yang indah. "Hai Mas, hai Mbak," serunya ceria. "Kaget ya lihat tagihannya?" Rina langsung mengepalkan tangan di bawah meja. Sementara Bagas hanya menatap layar tanpa ekspresi. Dewi malah tertawa kecil sambil menyeruput jus dari gelas tinggi di tangannya. "Mas jangan marah dulu dong. Aku lagi panik nih kartuku limit." "Dewi," suara Bagas terdengar berat. "Itu hampir 1 miliar." Dewi mengangguk santai. "Iya, tapi nanti juga aku ganti kok." "Kamu mau ganti pakai apa?" tanya Rina tajam. Dewi terdiam sesaat lalu tersenyum kaku. "Ya nanti ada kerjaan lagi lah Mbak." Rina memalingkan wajah sambil tertawa sinis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa ingin berteriak di depan adik iparnya sendiri. Suasana dapur berubah semakin tegang. Setelah panggilan video itu masih terus berlangsung. Bagas duduk diam di kursi kayu sambil menatap layar ponsel tanpa berkedip. Wajah pria itu terlihat dingin. Tetapi justru itu yang membuat Rina semakin tahu bahwa amarah suaminya sudah berada di batas paling berbahaya. Dewi di layar masih berbicara santai sambil sesekali memperlihatkan isi kamar hotelnya yang mewah. Lampu kuning hangat memantul di dinding marmer belakangnya. Kontras dengan dapur sederhana, tempat Rina dan Bagas duduk dengan perasaan kacau. "Mas lihat deh view-nya bagus banget," kata Dewi sambil mengarahkan kamera ke jendela besar yang memperlihatkan sungai dan bangunan klasik Eropa. "Aku tuh jarang banget bisa ngerasain hidup kayak gini." Bagas tidak menjawab. Tangannya perlahan menggenggam ujung meja begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Rina yang duduk di sampingnya bisa mendengar napas suaminya mulai berat. "Wih,
Ucap Bagas akhirnya dengan suara rendah. Kamu sadar nggak sih jumlah uang yang kamu habiskan? Dewi tertawa kecil. Mas jangan serius banget dong. Aku juga stres di sini. Stres? Rina langsung menyela. Orang stres nggak belanja jam tangan ratusan juta. Senyum Dewi mulai memudar sedikit. Ia menggigit bibir, lalu mencoba tertawa lagi. Aku cuma nggak mau malu sama teman-temanku. Jadi solusi kamu bikin kami yang malu? Bentak Rina. Dapur langsung sunyi. Bahkan suara hujan di luar terdengar lebih jelas setelah kalimat itu keluar. Dewi menatap layar dengan mata sedikit membesar. Ia mungkin tidak menyangka Rina akan semarah itu. Selama ini Rina memang terkenal sabar menghadapi keluarganya. Tetapi malam itu semuanya berbeda. Bok jangan ngomong gitu dong, kata Dewi pelan. Aku kan cuma pinjam. Bagas tiba-tiba berdiri dari kursinya. Gerakannya membuat kursi bergeser keras di lantai. Dewi langsung terdiam. Pinjam? Suara Bagas mulai meninggi. Kamu pikir uang hampir 1 miliar itu kecil? Dewi mulai terlihat panik. Mas, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Potong Bagas tajam. Jelasin kenapa kamu hidup kayak orang kaya padahal nggak punya uang. Rina menatap suaminya diam-diam. Ia tahu Bagas sudah terlalu lama menahan semua kekesalannya terhadap sang adik. Selama bertahun-tahun, Dewi selalu dimanja keluarga dan selalu lolos dari masalah karena semua orang kasihan padanya. Namun kali ini, masalahnya sudah terlalu besar untuk dianggap sepele. Aku capek, Mas, kata Dewi tiba-tiba sambil menunduk. Aku capek dianggap gagal terus. Bagas tertawa kecil penuh amarah. Terus kamu pikir beli tas mahal bikin hidupmu berhasil? Dewi mulai menangis kecil. Teman-temanku semua hidup enak. Dan kamu mau kelihatan setara? Tanya Rina dingin. Dewi tidak menjawab. Tangisnya semakin terdengar jelas dari speaker ponsel. Tetapi entah kenapa, malam itu rasa kasihan di hati Rina hampir habis sepenuhnya. Yang tersisa hanya rasa takut melihat betapa jauhnya Dewi sudah tenggelam dalam hidup palsu yang ia bangun sendiri. Tak lama setelah suasana dapur berubah tegang akibat tagihan fantastis itu, ponsel Bagas kembali bergetar keras di atas meja. Nama Dewi muncul di layar disertai ikon panggilan video. Rina dan Bagas saling menatap beberapa detik. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap melihat wajah Dewi saat itu. Namun Bagas akhirnya menarik napas panjang lalu menekan tombol hijau dengan gerakan kasar. Dalam sekejap, wajah Dewi muncul memenuhi layar dengan pencahayaan terang dan latar kamar hotel mewah yang langsung membuat rahang Bagas mengeras. Dewi tampak duduk santai di atas sofa putih besar sambil memakai jubah hotel berwarna krem. Rambutnya ditata rapi, make up-nya masih sempurna, dan di belakangnya terlihat lampu gantung kristal besar yang memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Bahkan dari layar ponsel pun, kemewahan hotel itu terasa jelas. Hai, sapa Dewi, sambil tersenyum lebar, seolah tidak terjadi apa-apa. Rina langsung menatap layar dengan rasa tidak percaya. Sementara Bagas hanya diam tanpa ekspresi. Mas jangan marah dulu ya, lanjut Dewi sambil tertawa kecil. Aku lagi pusing banget di sini. Namun nada suaranya sama sekali tidak terdengar seperti orang yang sedang panik. Justru terdengar santai dan manja seperti biasa. Dewi lalu mengarahkan kamera ke meja sarapan besar di depannya. Ada croissant hangat, buah impor, omelet, kopi mahal, dan beberapa makanan lain yang bahkan tidak dikenali Rina. Lihat deh sarapannya, kata Dewi ceria. Hotel ini bintang 5 banget, view-nya juga cantik. Bagas akhirnya bicara pelan dengan nada berat. Dewi, iya mas, itu tagihan hampir 1 miliar. Dewi langsung tertawa kecil lagi. Iya sih, tapi nanti juga aku ganti.
Rina sampai memejamkan mata karena menahan emosi. Ganti pakai apa? Tanyanya dingin. Dewi sedikit terdiam sebelum menjawab cepat. Ya nanti aku cari kerja lagi lah mbak. Jawaban itu justru membuat suasana semakin panas. Bagas memegang ponselnya lebih erat sampai buku-buku jarinya memutih. Kamu sadar nggak sih yang kamu habisin itu uang berapa? Tanyanya pelan namun menusuk. Dewi malah tersenyum tipis sambil menyeruput kopi dari cangkir putih mahal. Mas jangan tegang banget dong. Kalimat itu membuat Rina langsung menatap tajam ke layar. Tegang, katanya dengan suara meninggi. Kamu bikin masalah hampir 1 miliar terus bilang jangan tegang. Dewi langsung menghela napas panjang seperti kesal karena suasana tidak sesuai harapannya. Aku juga nggak mau kejadian kayak gini. Tapi kamu tetap belanja semuanya. Potong Bagas tajam. Dewi buru-buru mengalihkan kamera lagi ke arah jendela besar hotel. Pemandangan sungai dan bangunan klasik Italia terlihat indah diterpa matahari pagi. Aku tuh jarang bisa ngerasain hidup kayak gini, katanya lirih. Namun bukannya luluh, Bagas justru semakin marah melihat bagaimana adiknya masih sibuk menikmati suasana hotel di tengah kekacauan besar yang ia buat sendiri. Kamu ke sana buat liburan atau buat menghancurkan hidup sendiri? Tanyanya dingin. Dewi terdiam beberapa detik. Senyumnya mulai memudar sedikit. Mas? Jawab. Dewi menggigit bibir pelan sebelum akhirnya berkata, aku cuma pengen bahagia sebentar. Kalimat itu membuat dapur mendadak sunyi. Tetapi di balik kesunyian itu, amarah Bagas justru semakin terasa menyesakan. Karena semakin lama ia melihat adiknya, semakin jelas bahwa Dewi sama sekali belum memahami seberapa besar masalah yang sedang ia ciptakan. Suasana panggilan video itu perlahan berubah semakin tidak nyaman. Senyum Dewi mulai menghilang sedikit demi sedikit setelah melihat wajah Bagas dan Rina yang sama sekali tidak menunjukkan simpati. Di layar, Dewi terlihat menunduk sambil memainkan ujung jubah hotelnya dengan gelisah. Namun di belakang dirinya, kemewahan kamar itu tetap terasa mencolok. Tempat tidur besar dengan spray putih rapi, meja marmer, koper branded dan kantong-kantong belanja mahal berserakan di lantai seperti bukti nyata semua kebodohan yang baru saja ia lakukan. Bagas masih menatap layar tanpa berkedip. Tatapannya dingin dan tajam sampai membuat Dewi mulai sulit bicara. Aku nggak ngerti, kata Bagas akhirnya dengan suara rendah. Kenapa kamu bisa sampai segila ini? Dewi menarik napas panjang lalu memalingkan wajah sebentar. Aku cuma nggak mau dipandang rendah, jawabnya pelan. Rina langsung mengernyit. Dipandang rendah sama siapa? Dewi tertawa hambar. Teman-temanku. Ia lalu duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk bantal kecil di pangkuannya. Wajahnya terlihat mulai lelah. Mereka semua hidupnya mewah, katanya lirih. Kalau nongkrong ngomongnya tas branded, hotel mahal, saham, traveling. Terus, tanya Bagas dingin. Aku malu kalau kelihatan paling miskin. Kalimat itu membuat Rina langsung membuang napas kasar. Jadi kamu rela utang miliaran cuma supaya dianggap setara? Dewi menutup mata beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Setiap kali mereka upload foto, katanya dengan suara mulai bergetar, aku ngerasa hidupku gagal banget. Bagas masih diam. Tetapi semakin lama, ekspresi wajahnya semakin menakutkan. Rahangnya mengeras, dan matanya tidak pernah lepas dari layar. Dewi melanjutkan dengan suara lirih, aku capek jadi orang biasa. Rina langsung tertawa kecil penuh rasa tidak percaya. Orang biasa? Ulangnya tajam. Kamu pikir jadi kaya itu soal foto dan barang mahal? Dewi mulai menangis pelan. Aku cuma pengen dihargai. Hargai diri sendiri dulu. Potong Bagas dingin. Kalimat itu langsung membuat Dewi terdiam. Bagas berdiri perlahan dari kursinya, lalu berjalan mendekati meja dapur
sambil terus menatap layar ponsel. "Kamu tahu nggak apa yang paling bikin aku marah?" tanyanya pelan. Dewi menggeleng sambil mengusap air mata. "Kamu rela menghancurkan hidup sendiri cuman demi validasi orang-orang yang bahkan belum tentu peduli sama kamu." Dewi menunduk semakin dalam. "Aku takut dianggap gagal terus," bisiknya. Bagas tertawa kecil tanpa humor. "Dan sekarang kamu justru bikin dirimu benar-benar gagal." Kalimat itu menghantam Dewi begitu keras, sampai ia langsung menutup wajahnya sambil menangis. Namun Bagas belum selesai. "Kamu lihat semua barang di kamar itu?" katanya sambil menunjuk layar. "Tas, hotel, jam tangan, semuanya nggak bikin kamu kelihatan hebat." Suara pria itu semakin berat, semuanya cuma bikin kamu kelihatan putus asa. Dapur langsung sunyi total. Bahkan Dewi berhenti menangis beberapa detik setelah mendengar kalimat itu. Wajahnya terlihat kosong seperti baru sadar. Sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari. Di luar jendela apartemen, hujan kembali turun perlahan. Sedangkan di kamar hotel mewah itu, Dewi duduk sendirian di tengah barang-barang mahal yang kini terasa tidak ada artinya lagi. Suasana dapur masih dipenuhi ketegangan ketika tiba-tiba ponsel Bagas kembali bergetar keras di atas meja. Nama ibu muncul di layar. Dewi yang masih menangis di panggilan video langsung terlihat panik. "Mas, jangan ngomong kasar sama ibu ya," bisiknya cepat. Bagas memejamkan mata sesaat sebelum mengangkat telepon itu dan menyalakan pengeras suara. Begitu sambungan tersambung, suara ibu mereka langsung terdengar tergesa-gesa dan penuh kecemasan. "Gas," Dewi bilang, "kalian marah besar." Bagas mengusap wajahnya kasar. "Ibu lihat sendiri nggak jumlah tagihannya?" "Ya, ibu tahu. Tapi sekarang adikmu lagi sendirian di negeri orang." Rina yang sejak tadi diam langsung tertawa kecil, penuh rasa tidak percaya. Tawa itu pendek, tetapi cukup membuat suasana makin dingin. "Ibu tahu nggak dia habisin hampir 1 miliar cuma buat gaya hidup?" tanya Rina tajam. Di seberang telepon, ibu mereka langsung terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan. "Namanya juga anak muda, Rina. Anak muda." Suara Rina mulai meninggi. "Bu, Dewi itu bukan anak SMA, dia udah dewasa." Dewi di layar langsung menangis lebih keras. "Mbak, jangan ngomong gitu dong." Namun Rina sudah terlalu lelah untuk menahan emosinya malam itu. Bertahun-tahun ia diam, melihat Dewi selalu lolos dari masalah karena terus dibela keluarga. Setiap kali Dewi gagal kerja, semua orang memaklumi. Setiap kali ia boros, semua orang bilang nanti juga berubah sendiri. Tetapi kini akibatnya bukan lagi sekadar utang kecil atau gaya hidup berlebihan. Kali ini hidup mereka ikut terseret. Ibu mereka kembali bicara dengan nada memohon. "Rina, tolonglah dulu adikmu. Keluarga itu harus saling menyelamatkan." Kalimat itu justru membuat dada Rina terasa panas. Ia berdiri dari kursi, lalu berjalan mondar-mandir di dapur sambil memegang dahinya. Hujan di luar terdengar semakin deras menghantam jendela apartemen. "Selalu begitu, Bu," katanya akhirnya dengan suara gemetar menahan marah. "Setiap Dewi bikin masalah, semua orang harus menyelamatkan dia. Dia adik kalian, dan kami ini apa?" Potong Rina cepat. "Mesin atom." Bagas langsung menatap istrinya. Ia tahu Rina sudah menahan semuanya terlalu lama. Selama ini istrinya selalu memilih diam demi menjaga hubungan keluarga tetap baik. Tetapi malam itu, luka dan kekesalan yang selama bertahun-tahun dipendam mulai keluar satu persatu. Dewi mengusap air matanya sambil berkata pelan, "Aku nggak nyangka bakal separah ini." "Karena kamu nggak pernah mikir panjang," bentak Rina.
Suasana langsung hening. Bahkan ibu mereka sampai tidak berani bicara beberapa detik. Bagas hanya berdiri di dekat meja sambil mengepalkan tangan kuat-kuat. Ibu ngerti kalian marah. Suara sang ibu akhirnya terdengar lirih. Tapi kalau bukan keluarga sendiri yang nolong, siapa lagi? Rina menatap layar ponsel dengan mata merah. Masalahnya, Bu, keluarga juga capek terus dijadiin tempat jatuh setiap kali Dewi menghancurkan hidupnya sendiri. Kalimat itu membuat Dewi menunduk dalam. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat benar-benar tidak mampu membela dirinya lagi. Dapur mendadak terasa sesak setelah ucapan Rina barusan. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar selama beberapa detik. Dewi hanya diam di layar ponsel dengan mata sembab. Sementara ibu mereka mulai terisak pelan di seberang telepon. Namun Rina belum selesai. Semua emosi yang selama ini dipendam perlahan keluar seperti bendungan yang akhirnya jebol. Ia menarik kursi lalu duduk kembali dengan tatapan dingin mengarah ke layar. Bu, Dewi, suaranya rendah, tetapi justru terasa lebih menusuk. Kalian tahu nggak selama ini kami udah bantu apa aja? Dewi langsung mengangkat kepala pelan. Wajahnya terlihat tegang. Bagas menatap istrinya diam-diam, seolah tahu malam itu semua rahasia lama akhirnya akan dibuka. Waktu Dewi bilang mau buka online shop, siapa yang kasih modal 30 juta? Tanya Rina. Dewi menggigit bibirnya pelan. Aku, jawabnya lirih. Bukan kamu, potong Rina cepat. Aku dan Mas Bagas. Dapur kembali sunyi. Rina melanjutkan tanpa memberi kesempatan siapapun menyela. Waktu toko itu bangkrut setelah 3 bulan karena uangnya dipakai liburan ke Bali. Siapa yang nutupin utangnya? Dewi mulai menunduk semakin dalam. Waktu kamu nangis karena nggak bisa bayar kos, siapa yang transfer diam-diam tengah malam? Air mata Dewi mulai jatuh lagi. Waktu motor kamu hampir ditarik leasing karena cicilan nunggak 8 bulan, siapa yang bayar semuanya? Suara Rina mulai bergetar karena emosinya sendiri. Ia mengingat satu demi satu pengorbanan yang dulu rela ia lakukan demi menjaga Dewi tetap berdiri. Tetapi semua bantuan itu ternyata justru membuat Dewi semakin merasa selalu ada tempat bergantung setiap kali jatuh. Ibu mereka mulai menangis di telepon. Sudahlah Rina. Tidak Bu, jawab Rina cepat. Malam ini saya capek diam. Bagas perlahan duduk di kursinya lagi sambil menunduk. Wajahnya terlihat lelah sekali. Kamu tahu nggak, Wi? Lanjut Rina sambil menatap layar tajam. Kami bahkan pernah batal beli rumah karena uang tabungan habis buat nolongin kamu. Dewi langsung menutup mulutnya kaget. Apa daya Bagas tersenyum pahit? Iya, Rina mengangguk pelan. Tahun lalu uang DP rumah kami kepakai buat nutup utang kartu kredit kamu. Tangisan Dewi langsung pecah semakin keras. Ia memegangi kepalanya sendiri sambil terus menggeleng. Aku nggak tahu, karena kamu nggak pernah mau tahu, kata Rina dingin. Yang kamu tahu cuma bagaimana caranya terlihat kaya di depan orang lain. Dewi menangis terseduh-seduh. Wajahnya yang biasanya penuh make up kini terlihat kacau dan pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat seperti seseorang yang mulai sadar bahwa hidupnya selama ini dibangun di atas pengorbanan orang lain. Bagas akhirnya bicara pelan. Kami bantu kamu karena kami sayang sama kamu, Wi. Tapi rasa sayang bukan berarti kamu bisa terus menghancurkan hidup sendiri lalu berharap semua orang membereskan sisanya. Tambah Rina tanpa melembutkan nada sedikit pun. Kalimat itu membuat Dewi hanya bisa menunduk sambil menangis tanpa suara lagi. Tangisan Dewi semakin lama semakin tidak terkendali. Kamera ponselnya sampai bergoyang karena tangannya gemetar hebat. Lampu hotel mewah di belakangnya yang tadi terlihat indah, kini justru terasa dingin dan menyedihkan. Rina memperhatikan wajah adik iparnya itu dengan dada yang masih dipenuhi amarah.
Tetapi untuk pertama kalinya malam itu, ia juga melihat sesuatu yang berbeda di mata Dewi. Bukan lagi sifat manja atau sikap mencari belas kasihan, melainkan kelelahan yang sangat dalam. "Aku capek," bisik Dewi pelan sambil menutupi wajahnya. Bagas menatap layar tanpa bicara. "Aku capek selalu ngerasa kalah," lanjut Dewi dengan suara pecah. Rina menyilangkan tangan di dada. "Kalah sama siapa?" Dewi tertawa kecil di sela tangisnya. Tawa yang terdengar menyedihkan, sama semua orang. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Teman-temanku tiap hari upload hidup mewah. Ada yang ke Paris, ada yang beli mobil baru, ada yang pakai tas jutaan. Setiap buka Instagram aku, merasa kayak orang paling gagal." Rina terdiam beberapa detik. "Terus kamu pikir solusinya pura-pura kaya?" Tanyanya akhirnya. Dewi mengangguk pelan sambil menangis. "Aku cuma nggak mau dipandang rendah." Bagas mengusap wajah kasar. "Jadi kamu rela hancurin hidup sendiri demi like dan pujian orang?" Dewi menunduk. Awalnya cuma pengen ikut-ikutan. Ia mulai bercerita dengan napas tersendat-sendat. Awalnya ia hanya membeli satu tas mahal agar tidak malu saat nongkrong dengan teman-temannya. Lalu setelah mengunggah foto, komentar dan pujian berdatangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dianggap keren dan dihargai. Dari situ semuanya mulai lepas kendali. "Setiap aku upload foto," katanya lirih, "orang-orang jadi perhatian sama aku." "Dan kamu ketagihan," potong Rina. Dewi menutup mata sambil mengangguk pelan. "Aku takut balik jadi orang biasa lagi." Kalimat itu membuat dapur kembali hening. Hujan di luar mulai mereda, tetapi suasana tetap terasa berat. "Wih," kata Bagas akhirnya dengan suara lebih tenang. "Orang yang benar-benar kaya nggak sibuk pamer tiap hari. Tapi aku nggak punya apa-apa selain itu," jawab Dewi sambil menangis. Rina langsung menatapnya tajam. "Kamu punya keluarga, tapi kamu malah tukar semuanya demi pencitraan." Air mata Dewi jatuh semakin deras. Ia memegang dadanya sendiri seperti kesulitan bernapas. "Aku takut dianggap gagal terus sama semua orang." Bagas menggeleng pelan. "Yang bikin kamu gagal bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu terus hidup bohong." Kalimat itu langsung membuat Dewi membeku. Ia hanya bisa menangis sambil menunduk dalam-dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semua topeng mewah yang selama ini ia bangun runtuh di depan keluarganya sendiri. Belum sempat suasana benar-benar tenang, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu kamar hotel Dewi. Tok, tok, tok. Dewi langsung mengangkat kepala dengan wajah panik. "Sebentar," katanya cepat sambil mengusap air mata. Ia berdiri lalu membawa ponselnya mendekati pintu. Kamera bergoyang memperlihatkan lorong hotel mewah yang sepi dengan lampu kekuningan. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan tidak sabar. "Mademoiselle Dewi," suara pria asing terdengar dari luar. Wajah Dewi langsung pucat. Ia menoleh ke layar ponsel seperti orang ketahuan melakukan sesuatu yang buruk. "Siapa itu?" tanya Bagas curiga. Dewi tidak langsung menjawab. Tangannya terlihat gemetar saat membuka pintu sedikit. Seorang pria Eropa berjas hitam berdiri di depan kamar bersama seorang staf hotel. Wajah mereka serius. "Mademoiselle, we need to discuss your payment issue," kata pria itu tegas. Dewi langsung menelan ludah. I already told them I'll pay tomorrow," jawabnya gugup. Pria itu menggeleng pelan lalu mengeluarkan beberapa dokumen. "Your passport is currently being held until the luxury watch payment is completed." Mata Dewi langsung membesar. "What?" Rina dan Bagas yang mendengar lewat speaker langsung saling menatap. "Apa dia bilang?" tanya Rina cepat. Dewi mulai panik. "Pasporku ditahan." "Ditahan karena apa?" Suara Bagas meninggi.
Dewi tidak menjawab. Pria itu kembali bicara dengan nada dingin. You signed the agreement, mademoiselle. 28,000 euro. Bagas langsung berdiri dari kursinya. Dewi! Wajah Dewi kini benar-benar pucat seperti kehilangan darah. Tangannya sampai gemetar memegang ponsel. Aku kira kartuku bakal bisa dipakai, katanya terbata-bata. 28.000 euro? Rina langsung membelalakan mata. Kamu beli jam tangan hampir 1,5 miliar? Dewi mulai menangis lagi. Aku cuma apa? Bentak Bagas keras sampai suara di dapur menggema. Pria dari pihak tur itu tampak tidak peduli dengan drama keluarga mereka. Ia terus menjelaskan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum pagi, atau pihak toko akan membawa masalah itu ke jalur hukum. Kami juga sudah menghubungi pihak perjalanan Anda, katanya tegas. Jika belum ada pembayaran, keberangkatan Anda bisa dibatalkan. Dewi hampir limbung mendengar itu. Ia memegangi dinding hotel sambil menangis histeris. Mas, Mbak, tolong aku. Rina menutup matanya kuat-kuat. Kepalanya terasa berputar. Masalah ini ternyata jauh lebih besar dari yang mereka kira. Setelah pria dari pihak tur pergi, kamar hotel Dewi berubah sunyi mencekam. Hanya suara tangisan kecil Dewi yang masih terdengar di sela napasnya yang berantakan. Bagas berdiri membelakangi meja dapur sambil memegang pinggangnya erat-erat. Rahangnya mengeras sampai urat di lehernya terlihat jelas. Rina tahu suaminya sedang berada di titik kemarahan paling tinggi. Namun yang membuat suasana makin menakutkan adalah Bagas justru bicara semakin pelan. Sekarang jujur semuanya, katanya dingin. Jangan ada yang disembunyikan lagi. Dewi menunduk sambil menghapus air mata. Aku udah bilang semuanya. Jangan bohong, bentak Bagas tiba-tiba. Dewi langsung terkejut sampai ponselnya hampir jatuh. Kamu pikir aku bodoh? Lanjut Bagas dengan napas berat. Orang yang berani beli jam tangan 1,5 miliar pasti punya masalah lain. Dewi terdiam lama sekali. Tatapannya mulai kosong seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk terus menutupi semuanya. Akhirnya, dengan suara sangat kecil, ia berkata, "Ada. Tas juga." Rina langsung menatap tajam. "Tas apa?" Dewi menelan ludah. "Tas limited edition." "Berapa?" Dewi tidak langsung menjawab. "Berapa, Dewi?" Suara Bagas semakin berat. 14.000 euro. Rina langsung terduduk lemas di kursi. Kepalanya terasa pening mendengar angka itu. Namun mimpi buruk mereka belum selesai. Dewi kembali bicara dengan suara gemetar. "Aku tanda tangan kontrak pembeliannya." Bagas memejamkan mata sesaat. "Dan kalau dibatalin, aku kena denda besar." Suasana langsung membeku. Hanya suara AC dapur yang terdengar berdengung pelan. "Berapa dendanya?" tanya Rina perlahan. Dewi mulai menangis lagi. "Hampir separuh harga tas." Bagas langsung memukul meja keras sampai gelas di atasnya bergetar. "Apa yang ada di kepala kamu?" Dewi menangis ketakutan. "Aku cuma pengen dianggap berhasil." "Berhasil?" Bagas tertawa penuh amarah. "Kamu bahkan nggak mampu bayar hidupmu sendiri." Rina memegang dahinya yang berdenyut hebat. Malam itu terasa seperti tidak ada habisnya. Setiap kali mereka mengira masalah sudah selesai terbuka, selalu muncul bom baru yang lebih besar. "Mas," suara Dewi melemah. "Aku takut." Bagas menatap layar dengan mata merah penuh kecewa. "Kamu baru takut sekarang," katanya pelan. Setelah semua hancur, dapur apartemen itu terasa semakin sempit setelah pengakuan demi pengakuan keluar dari mulut Dewi. Wajah wanita itu sudah basah oleh air mata, rambutnya berantakan dan napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru selesai berlari jauh. Namun Bagas belum berhenti menatap tajam ke arah layar ponsel. Tatapannya dingin dan berat,
membuat Dewi semakin gemetar di kamar hotelnya. Rina sendiri mulai merasa kepalanya berdengung sejak mendengar soal jam tangan dan tas mewah tadi. Tetapi firasat buruk di dadanya mengatakan masih ada sesuatu yang jauh lebih besar disembunyikan Dewi. Dan firasat itu ternyata benar. "Udah semua?" tanya Bagas pelan. Dewi menunduk tanpa menjawab. "Jawab aku," suara Bagas mulai meninggi. Dewi menggigit bibirnya kuat-kuat sampai pucat. "Belum." Rina langsung menatap layar dengan mata menyipit. Apalagi, air mata Dewi jatuh semakin deras. Ia terlihat sangat ketakutan untuk melanjutkan kalimatnya sendiri. Namun malam itu semuanya sudah terlambat untuk disembunyikan. Dengan suara bergetar, akhirnya ia berkata pelan, "Aku punya untung lain." Bagas tertawa kecil tanpa humor. "Berapa?" Dewi tidak langsung menjawab. Ia terus menangis sambil menunduk sampai akhirnya Bagas membentak keras. "Berapa, Dewi?" Tubuh Dewi langsung tersentak. "Lebih dari 1 miliar." Kalimat itu seperti menghantam ruangan dengan palu besar. Rina sampai kehilangan napas sesaat. Kepalanya terasa kosong beberapa detik. Bahkan suara hujan di luar mendadak seperti hilang dari pendengarannya. Yang tersisa hanya angka itu terus berputar di kepalanya. 1 miliar. Bagas berdiri diam tanpa bergerak. Wajahnya perlahan berubah pucat. "Kamu bilang apa tadi?" Dewi menangis sambil memegangi kepalanya sendiri. "Aku nggak tahu awalnya bakal sebesar ini." Rina langsung bangkit dari kursi. "Utang apa sampai 1 miliar?" "Pinjol," jawab Dewi lirih. "Apa isi ah?" Suara Rina menggema di dapur sampai membuat Dewi langsung terseduh ketakutan. "Aku awalnya cuma pinjam 5 juta, katanya terbata-bata. Terus aku pinjam lagi buat nutup yang lama. Terus bunga-bunganya makin gede." Bagas menatap langit-langit dapur sambil mengusap wajah kasar. Ia seperti sedang berusaha menahan dirinya sendiri agar tidak meledak lebih parah. "Kamu pakai uang itu buat apa?" tanyanya akhirnya dengan suara berat. Dewi menunduk semakin dalam. "Buat beli barang, bayar nongkrong, traveling." Rina sampai tertawa saking tidak percayanya. "Jadi semua hidup mewah yang kamu pamerin, itu hasil utang?" Dewi menangis sambil mengangguk. "Aku takut kelihatan miskin," bisiknya. Kalimat itu membuat Rina merasa marah sekaligus muak. Ia menatap wanita di layar itu dengan rasa lelah yang begitu besar. "Kamu rela ngubur hidup sendiri cuma demi kelihatan kaya di Instagram?" Dewi memejamkan mata sambil menangis. "Setiap kali upload foto bagus, orang-orang jadi perhatian sama aku. Dan sekarang?" tanya Bagas dingin. "Masih terasa menyenangkan?" Dewi tidak sanggup menjawab lagi. Tangisnya pecah semakin keras. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia terlihat seperti benar-benar sadar bahwa hidup palsu yang ia bangun selama ini akhirnya runtuh dan menimpanya sendiri. Hujan di luar apartemen turun semakin deras. Air menghantam jendela kaca dengan suara keras yang membuat suasana malam terasa semakin mencekam. Lampu dapur memantulkan bayangan wajah-wajah tegang di ruangan sempit itu. Dewi masih menangis di layar ponsel ketika tiba-tiba suara notifikasi masuk terdengar bertubi-tubi dari ponselnya. Satu panggilan masuk, lalu dua, tiga, empat, tidak berhenti. Wajah Dewi langsung berubah pucat, tangannya gemetar saat melihat layar. "Siapa lagi?" tanya Rina tajam. Dewi tidak menjawab. Ia justru buru-buru mematikan satu panggilan. Namun beberapa detik kemudian, telepon lain masuk lagi dari nomor berbeda. Bagas langsung menyadari sesuatu. "Pinjol." Dewi menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Ponselnya kembali berdering keras. Kali ini Dewi tampak benar-benar panik. "Angkat!"
kata Bagas dingin. Mas, angkat. Dengan tangan gemetar, Dewi akhirnya menekan tombol hijau, lalu tanpa sengaja, pengeras suara aktif. Suara seorang pria langsung terdengar keras dan kasar dari seberang telepon. Nona Dewi akhirnya angkat juga ya. Dewi langsung menunduk ketakutan. Pak, saya lagi usahain. Usahain apanya? Bentak suara itu. Utang Anda udah lewat jatuh tempo 3 bulan. Ibu mereka yang masih berada di sambungan telepon langsung terdengar panik. Ya Allah, pria itu terus bicara tanpa peduli. Kami sudah sabar kasih waktu. Kalau hari ini nggak ada pembayaran, semua data Anda kami sebar. Rina langsung mengepalkan tangan di meja. Wajahnya dingin mendengar ancaman itu. Pak, tolong jangan. Suara Dewi pecah. Tolong? Sekarang baru minta tolong? Suara pria itu tertawa sinis. Waktu jalan-jalan ke Eropa, nggak mikir. Dewi mulai menangis semakin keras. Saya bayar sedikit dulu bisa nggak? Sedikit? Pria itu langsung membentak. Utang Anda lebih dari 1 miliar. Mau bayar pakai receh? Ibu mereka langsung terisak di telepon. Dewi, kamu pinjam sebanyak itu nak? Dewi tidak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Dengar baik-baik. Lanjut pria itu dingin. Kalau besok pagi belum ada transfer, kami datangi semua kontak keluarga Anda. Sambungan langsung terputus. Suasana dapur berubah sunyi mencekam. Bahkan suara hujan di luar terasa jauh. Dewi menutup wajahnya sambil menangis histeris. Aku takut, katanya berulang kali. Untuk pertama kalinya malam itu, Rina melihat ketakutan nyata di mata adik iparnya. Bukan lagi tangisan manja atau drama mencari belas kasihan. Ini adalah wajah seseorang yang mulai sadar hidupnya benar-benar berada di ujung kehancuran. Ibu mereka menangis di telepon sambil terus memanggil nama Dewi. Bagas hanya berdiri diam dengan napas berat, sedangkan Rina menatap layar tanpa berkedip. Di dalam dadanya muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Marah masih ada, kecewa juga. Tetapi di balik semua itu, ia mulai menyadari satu hal mengerikan. Masalah ini mungkin sudah jauh lebih besar daripada yang mampu mereka tangani. Belum sempat suasana benar-benar tenang setelah telepon penagih utang itu. Ponsel milik Rina yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar panjang. Ia awalnya mengabaikannya karena kepalanya sudah terlalu penuh. Namun getaran itu terus berbunyi tanpa henti. Dengan napas berat, Rina akhirnya mengambil ponselnya dan membuka notifikasi yang masuk. Seketika wajahnya langsung berubah pucat. Pesan dari bank. Matanya bergerak cepat membaca isi email dan SMS yang masuk hampir bersamaan. Rekening perusahaan Anda dibekukan sementara untuk proses verifikasi transaksi internasional mencurigakan. Tangan Rina langsung dingin. Astaga, bisiknya pelan. Bagas langsung menoleh. Kenapa? Rina tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Bagas membaca pesan itu beberapa detik, lalu wajahnya langsung berubah keras. Apa maksudnya ini? Jantung Rina berdetak sangat cepat. Kepalanya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Rekening perusahaan interior miliknya adalah pusat semua operasional bisnis mereka. Semua pembayaran proyek, gaji karyawan, dan transaksi klien berjalan lewat rekening itu. Jika sampai diblokir, semuanya bisa lumpuh. Kenapa rekening perusahaan kamu bisa kena? Tanya Bagas tajam sambil menatap Dewi. Dewi terlihat bingung. Aku nggak tahu. Namun sebelum kalimatnya selesai, Rina tiba-tiba teringat sesuatu. Dadanya langsung terasa jatuh. Wih, suaranya pelan tapi dingin. Kamu pakai rekening perusahaan aku buat transaksi luar negeri? Wajah Dewi langsung berubah. Reaksinya terlalu cepat untuk disembunyikan. Bagas langsung maju mendekati layar. Jawab, Dewi mulai panik. Aku cuma pakai buat refund pajak.
"Apa? Suara Bagas menggema keras di dapur. Dewi langsung menangis lagi. Mereka bilang, rekening Indonesia, aku nggak bisa dipakai. Jadi aku masukin nomor rekening perusahaan Mbak. Rina sampai memegang meja agar tidak jatuh. Kamu kasih data rekening perusahaan aku ke orang luar negeri? Aku pikir nggak bakal masalah. Nggak bakal masalah. Bentak Rina untuk pertama kalinya malam itu. Suasana langsung membeku. Dewi terlihat ketakutan melihat Rina yang biasanya tenang, akhirnya benar-benar marah besar. Rina berjalan mondar-mandir di dapur sambil memegang kepalanya. Nafasnya mulai tidak teratur. Ya Tuhan, gumamnya. Kalau klien tahu rekening perusahaan dibekukan, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari manajer keuangan kantornya. Bu Rina, ada masalah ya? Suara panik terdengar dari seberang. Barusan transfer proyek Kelapa Gading gagal semua. Rina memejamkan mata kuat-kuat. Iya bu, saya lagi urus, jawabnya lirih. Namun di dalam dadanya, rasa takut mulai tumbuh semakin besar. Masalah ini tidak lagi sekadar soal Dewi dan utangnya. Kini bisnis yang dibangun Rina bertahun-tahun mulai ikut terseret ke jurang yang sama. Setelah telepon dari kantor berakhir, suasana dapur berubah jauh lebih menegangkan daripada sebelumnya. Hujan di luar masih mengguyur deras, tetapi kini suara napas Bagas yang berat terasa lebih menakutkan daripada petir di luar jendela. Pria itu berdiri membelakangi meja sambil memegang pinggangnya erat-erat. Bahunya naik turun, menahan emosi yang sudah berada di ujung batas. Jadi, katanya perlahan tanpa menoleh ke layar, kamu kasih nomor rekening perusahaan kami ke toko luar negeri? Dewi menangis sambil mengangguk kecil. Dan layanan refund pajak? Dewi kembali mengangguk. Bagas langsung membalikkan badan dengan mata merah penuh amarah. Kamu pikir itu mainan? Dewi sampai tersentak ketakutan. Aku cuma mau uang refundnya cepat cair, katanya terbata-bata. Pakai rekening pribadi dong, bentak Bagas. Mereka bilang harus rekening yang aktif transaksi internasional. Jadi kamu pakai perusahaan kami tanpa izin? Dewi tidak sanggup menjawab lagi. Rina duduk diam di kursinya sambil memegangi kepalanya yang terasa semakin sakit. Ponselnya terus berbunyi dari grup kantor. Notifikasi demi notifikasi masuk tanpa henti. Klien bertanya soal pembayaran yang gagal. Vendor mulai panik karena transfer material belum masuk. Semua masalah datang bersamaan seperti longsoran batu besar yang tidak bisa dihentikan lagi. Mas, suara Dewi kecil sekali. Aku nggak tahu bakal begini. Bagas tertawa pendek penuh kemarahan. Itu masalahnya. Kamu nenggak pernah tahu apapun karena kamu nenggak pernah mikir. Kalimat itu menghantam Dewi sampai ia kembali menangis histeris. Rina menatap layar grup kantor dengan tangan gemetar. Salah satu staf menulis bahwa supplier mulai mengancam menghentikan pengiriman barang proyek kalau pembayaran belum masuk pagi nanti. Jantung Rina terasa seperti diremas. Kalau rekening dibekukan lama, katanya pelan sambil menatap kosong ke meja, gaji karyawan nggak bisa keluar. Bagas langsung menoleh ke arah istrinya. Wajahnya berubah semakin tegang. Berpuluh karyawan mereka menggantungkan hidup dari perusahaan itu. Banyak yang baru saja mengambil cicilan rumah, biaya sekolah anak, bahkan biaya rumah sakit orang tua. Dan kini semuanya terancam gara-gara satu keputusan bodoh Dewi. Dewi terlihat semakin pucat mendengar itu. Aku nggak maksud nyusahin sampai segitunya, tapi kamu udah ngelakuinnya. Bentak Bagas lagi. Ibu mereka di telepon mulai menangis semakin keras. Ya Allah, bagaimana ini? Namun Bagas sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dari tadi yang dipikirin cuma Dewi, katanya dengan suara bergetar marah. Ada puluhan orang lain yang hidupnya bisa ikut hancur gara-gara ulah dia. Dapur kembali sunyi setelah bentakan itu. Rina menatap layar laptop kecil di meja yang masih menampilkan laporan proyek.
Angka-angka di sana tiba-tiba terasa menakutkan. Semua yang mereka bangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu malam penuh kekacauan. Dan yang paling menyakitkan, kehancuran itu datang dari keluarga sendiri. Pukul 4 pagi lewat, tetapi tidak ada seorang pun di apartemen itu yang masih memikirkan tidur. Udara dingin setelah hujan memenuhi dapur yang kini terasa seperti ruang interogasi penuh tekanan. Ponsel Rina terus berbunyi tanpa henti. Grup kantor, vendor, klien, bahkan beberapa nomor tidak dikenal mulai menghubunginya bersamaan. Ia membuka salah satu pesan dari rekan bisnisnya dan dadanya langsung terasa sesak. Bu Rina, saya dengar rekening perusahaan ibu sedang diperiksa bank. Tangannya mulai gemetar. Ia membuka pesan lain. Transfer proyek kenapa ditolak ya Bu? Ada masalah hukum? Lalu pesan berikutnya datang lagi. Katanya perusahaan ibu kena investigasi transaksi luar negeri. Rina langsung menutup mata. Kepalanya terasa berdenyut hebat. Ia tahu dunia bisnis bergerak sangat cepat. Sekali saja ada kabar buruk, orang-orang akan langsung mulai curiga. Dan rasa curiga itu bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Hanya dalam hitungan jam, Bagas yang melihat wajah istrinya langsung mendekat. Apalagi, Rina menyerahkan ponselnya tanpa bicara. Bagas membaca pesan-pesan itu, lalu rahangnya langsung mengeras. Cepat banget nyebarnya. Tentu cepat, jawab Rina pelan dengan suara lelah. Orang lebih suka gosip daripada penjelasan. Dewi di layar hanya bisa menangis sambil menatap mereka dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku minta maaf, bisiknya lagi. Namun kali ini tidak ada yang menjawab. Rina membuka media sosial bisnis perusahaannya. Jantungnya langsung jatuh ketika melihat beberapa komentar aneh mulai muncul. Perusahaannya aman nggak ya? Katanya ada transaksi mencurigakan. Jangan-jangan pencucian uang. Tangan Rina langsung menutup mulutnya sendiri. Astaga, ia merasa seperti sedang melihat rumah yang dibangun dengan susah payah, mulai terbakar sedikit demi sedikit, sementara dirinya hanya bisa berdiri menyaksikan. Bagas memegang pundak istrinya pelan. Kita selesaikan satu-satu. Namun suara pria itu sendiri terdengar tidak yakin. Rina menatap layar ponselnya dengan mata memerah. Ia teringat bagaimana dulu ia dan Bagas memulai semuanya dari nol. Dari apartemen kecil, proyek kecil, tidur hanya beberapa jam sehari demi mengejar deadline. Bertahun-tahun mereka menjaga nama baik perusahaan mati-matian. Dan sekarang semua itu terancam hilang gara-gara transaksi bodoh yang dilakukan Dewi demi gaya hidup palsu. Aku nggak pernah minta semua ini, kata Dewi sambil menangis. Rina langsung menoleh tajam. Tapi kamu yang bikin semuanya terjadi. Kalimat itu membuat Dewi kembali terdiam. Di luar jendela, langit Jakarta mulai sedikit terang, pertanda pagi hampir datang. Tetapi bagi Rina, malam itu terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia menatap layar ponselnya yang terus dipenuhi pesan masuk sambil menyadari satu kenyataan pahit. Sekarang bukan cuma soal utang Dewi. Kini nama baik, bisnis, dan masa depan mereka semua sedang berada di ujung kehancuran. Pagi mulai datang perlahan di kota Jakarta. Tetapi tidak ada rasa lega sedikit pun di dalam apartemen itu. Langit di luar jendela masih kelabu setelah hujan semalaman, sementara suasana dapur terasa semakin dingin dan melelahkan. Mata Rina sudah merah karena kurang tidur. Bagas duduk diam sambil menatap lantai dengan rahang mengeras. Sedangkan Dewi masih berada di kamar hotelnya di Italia dengan wajah pucat dan mata sembab akibat menangis berjam-jam. Namun di tengah semua kekacauan itu, satu hal baru kembali menghantamnya. Teman-temannya mulai menghilang satu persatu.
Awalnya Dewi masih mencoba menghubungi beberapa teman yang ikut traveling bersamanya. Ia membuka grup perjalanan mereka dengan tangan gemetar. Tetapi grup yang sebelumnya ramai kini terasa sunyi. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Salah satu temannya bahkan keluar dari grup begitu saja. Dewi mulai panik. Ia membuka Instagram dengan napas tidak tenang. Lalu wajahnya langsung membeku saat melihat story terbaru Bella. Bella sedang tertawa di depan Menara Eiffel sambil memakai jam tangan mewah yang semalam menjadi sumber masalah besar. Jam tangan itu jelas milik Dewi. Bahkan Bella dengan bangga menuliskan caption, "Paris feels different when you finally live the life you deserve." Ribuan like dan komentar pujian memenuhi unggahan itu. Cantik banget, goals parah, Queen vibes. Sementara di sisi lain layar, Dewi duduk sendirian di kamar hotel dengan paspor ditahan dan utang miliaran yang menghancurkan hidupnya. Astaga, bisiknya lirih sambil menatap layar dengan mata membesar. Rina yang melihat perubahan wajah Dewi langsung bertanya, "Kenapa lagi?" Dewi tidak menjawab. Ia hanya memperlihatkan layar ponselnya ke kamera. Begitu melihat unggahan Bella, wajah Bagas langsung berubah dingin. "Itu jam tangan yang belum dibayar?" Tanyanya tajam. Dewi mengangguk pelan sambil menangis lagi. "Bella pinjam katanya cuma buat foto." Rina langsung tertawa pendek penuh amarah. "Dia pergi ninggalin kamu?" Tangisan Dewi pecah semakin keras. Dia bilang mau balik malam ini, tapi ternyata dia lanjut ke Paris. Bagas mengepalkan tangan kuat-kuat di atas meja. "Dan dia ninggalin semua masalah ini ke kamu?" Dewi menutupi wajahnya sendiri sambil terisak. "Semua orang ninggalin aku." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Untuk pertama kalinya, Dewi benar-benar terlihat sendirian. Teman-teman yang selama ini tertawa bersamanya di restoran mahal, ikut foto di hotel mewah, dan memujinya di media sosial, kini perlahan menghilang ketika masalah datang. "Wih," kata Rina pelan tapi dingin, "mereka bukan teman. Mereka cuma suka hidup mewah yang kamu bayarin." Dewi menggeleng sambil terus menangis. "Aku kira mereka tulus." Bagas menatap layar tanpa belas kasihan. "Orang yang tulus nggak kabur waktu kamu hancur." Dewi memandangi foto Bella lagi dengan tatapan kosong. Di layar itu Bella terlihat bahagia, glamour, dan dipenuhi pujian orang-orang. Sedangkan dirinya kini hanya duduk sendirian di kamar hotel asing sambil dihantui utang, ancaman, dan rasa takut yang semakin besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dewi mulai sadar bahwa semua kemewahan yang selama ini ia kejar ternyata hanya meninggalkan dirinya sendirian saat semuanya runtuh. Rina tidak bisa lagi menahan emosinya setelah melihat unggahan Bella. Dadanya terasa panas melihat bagaimana wanita itu dengan santai memamerkan jam tangan mahal yang bahkan belum lunas dibayar. Sementara Dewi hampir kehilangan akal karena dikejar utang dan ancaman hukum. Dengan wajah dingin, Rina langsung merebut ponsel dari tangan Dewi. "Kasih nomor Bella." Dewi langsung panik. "Mbak, jangan. Nomornya." Nada suara Rina yang tajam membuat Dewi tidak berani membantah lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengirim nomor Bella lewat chat. Tanpa membuang waktu, Rina langsung menekan tombol panggil. Sambungan berdering beberapa kali sebelum akhirnya terangkat. Suara musik dan tawa terdengar dari seberang telepon. Bella terdengar santai, bahkan ceria. "Halo?" Rina langsung bicara tanpa basa-basi. "Bella, ini Rina." Suara musik di belakang sana sedikit mengecil. "Oh, Mbak Rina. Aku mau tanya, kenapa kamu pergi ninggalin Dewi?" Bella terdiam sesaat sebelum menjawab santai. Dia kan gak bilang kalau masalahnya separah itu.
Bagas langsung mendengus kesal dari samping. Rina menatap layar ponsel dengan mata tajam. Jam tangan yang kamu pakai di Instagram itu milik Dewi. Bella malah tertawa kecil. Dia sendiri yang nawarin kok. Dia lagi hancur dan kamu malah jalan-jalan ke Paris. Nada suara Bella mulai berubah dingin. Mbak, jangan semua kesalahan dilempar ke aku. Kalimat itu langsung membuat rahang Rina mengeras. Jadi menurut kamu ini bukan salah kamu? Bella menarik napas panjang di seberang sana. Dewi dari awal emang pengen kelihatan kaya. Aku nggak pernah maksa dia beli apa-apa. Dewi yang mendengar itu langsung menunduk sambil menangis pelan. Tapi kamu menikmati semuanya, potong Rina tajam. Ya karena dia yang mau traktir, jawab Bella mulai kesal. Mbak pikir aku nyuruh dia gesek kartu terus? Bagas langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya merah, penuh amarah. Kamu tahu dia pakai uang utangan? Bentaknya mendekat ke ponsel. Bella tertawa sinis. Mas, semua orang juga utang kok sekarang. Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke api. Rina langsung bicara dengan suara dingin menusuk. Kamu temannya atau benalu? Bella langsung tersinggung. Mbak, jangan hina saya ya. Kalau kamu manusia normal, kamu nggak akan ninggalin temanmu sendirian di negara asing waktu dia jatuh. Bella terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata pelan. Dewi cuma panik karena ketahuan. Dari awal dia suka hidup palsu. Kalimat itu membuat Dewi langsung menutup wajah sambil menangis histeris. Dan kamu? Tanya Rina tajam. Bella tertawa kecil lagi. Saya cuma ikut menikmati. Seketika Bagas langsung memukul meja keras sampai gelas di atasnya jatuh berguncang. Dasar nggak tahu diri. Namun Bella justru terdengar tidak takut sedikit pun. Mas marah ke saya percuma. Dewi sendiri yang pengen hidup kayak sosialita. Rina langsung mematikan telepon dengan kasar. Dapur kembali sunyi. Tetapi kemarahan yang tertinggal di ruangan itu terasa jauh lebih panas daripada sebelumnya. Setelah panggilan dengan Bella berakhir, suasana mendadak terasa kosong dan berat. Tidak ada lagi suara musik dari Paris. Tidak ada lagi tawa palsu atau pembelaan sinis. Yang tersisa hanya suara tangisan Dewi yang pecah tanpa bisa ditahan lagi. Wanita itu duduk di lantai kamar hotel sambil memeluk lututnya sendiri. Make up di wajahnya sudah hancur total. Rambutnya berantakan dan matanya merah bengkak karena terlalu lama menangis. Tetapi kali ini tangisnya terasa berbeda. Tidak ada nada manja, tidak ada usaha mencari belas kasihan. Yang terdengar hanyalah kelelahan seseorang yang akhirnya runtuh setelah terlalu lama berpura-pura kuat. Aku capek, fisiknya berulang kali. Rina dan Bagas hanya diam menatap layar. Dewi menundukkan kepala dalam-dalam. Aku capek jadi orang lain terus. Suara wanita itu gemetar hebat. Aku capek pura-pura bahagia. Setiap upload foto, tangannya menutupi wajah sendiri sambil menangis semakin keras. Setiap kali posting, lanjutnya terbata-bata. Aku selalu takut kalau orang tahu hidupku sebenarnya berantakan. Rina perlahan duduk kembali di kursi. Untuk pertama kalinya malam itu, amarah di matanya mulai bercampur dengan rasa iba. Dewi menarik napas panjang sambil memandang kosong ke arah jendela hotel. Di luar sana matahari pagi, Eropa mulai muncul. Tetapi wajahnya tetap dipenuhi keputusasaan. Aku iri sama semua orang, katanya lirih. Aku lihat teman-temanku nikah sama orang kaya, jalan-jalan terus, pakai barang mahal. Aku takut dianggap gagal. Bagas menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, dan sekarang kamu malah kehilangan semuanya. Dewi mengangguk sambil menangis. Aku bahkan nggak tahu siapa yang benar-benar peduli sama aku. Kalimat itu terasa sangat menyakitkan. Selama ini Dewi hidup dikelilingi pujian palsu, komentar kagum, dan teman-teman yang datang karena kemewahan. Namun saat masalah muncul,
Semuanya hilang begitu saja. Aku takut pulang, bisiknya lagi. Kenapa? Tanya Rina pelan. Dewi memejamkan mata. Aku malu. Suasana kembali sunyi. Aku malu karena ternyata hidupku cuma bohong. Tangisnya pecah lagi. Kali ini jauh lebih dalam dan menyakitkan. Aku pikir kalau aku terlihat kaya, orang bakal menghargai aku. Bagas menghela napas panjang sambil menatap lantai. Orang yang benar-benar menghargai kamu, nggak peduli isi tas atau jam tanganmu, Wi. Dewi menangis sambil menggeleng. Aku baru sadar sekarang. Rina memandang wanita itu lama sekali. Di layar ponsel itu, tidak ada lagi Dewi yang sombong dan penuh gaya seperti beberapa hari lalu. Yang ada hanyalah seseorang yang akhirnya hancur oleh hidup palsu yang ia bangun sendiri. Jam menunjukkan hampir pukul 6 pagi ketika Bagas akhirnya berdiri dari kursinya. Wajah pria itu terlihat sangat lelah. Matanya merah, napasnya berat, dan rahangnya masih tegang sejak semalam. Namun di balik kemarahan itu, ia tahu satu hal. Bagaimanapun juga, Dewi tetap adiknya. Dan ia tidak bisa membiarkan wanita itu sendirian terjebak di negara asing dengan paspor, ditahan dan ancaman hukum di mana-mana. Bagas berjalan perlahan menuju jendela apartemen, lalu menatap langit Jakarta yang mulai terang. Setelah beberapa detik diam, ia akhirnya bicara tanpa menoleh. Aku akan bantu kamu pulang. Dewi langsung mengangkat kepala dengan mata membesar. Mas, tapi dengar baik-baik, nada suara Bagas langsung berubah dingin lagi. Aku cuma bantu tebus paspor dan urus tiket kamu balik ke Indonesia. Dewi menggigit bibir pelan. Setelah itu, lanjut Bagas tegas, semua utang, pinjol, dan masalah hukum jadi tanggung jawab kamu sendiri. Tangisan Dewi kembali pecah. Mas, aku nggak sanggup. Kamu harus sanggup. Kalimat itu keluar cepat tanpa keraguan. Rina menatap suaminya diam-diam. Ia tahu keputusan itu sangat berat bagi Bagas. Selama ini pria itu selalu menjadi orang pertama yang melindungi keluarganya. Tetapi kali ini, jika mereka terus menolong tanpa batas, Dewi tidak akan pernah berubah. Mulai hari ini, kata Bagas lagi sambil menatap layar tajam, nggak ada lagi uang keluarga buat bayar gengsi kamu. Dewi terus menangis sambil mengangguk pelan. Aku bakal kerja, aku bakal bayar semuanya. Bagas tertawa kecil penuh rasa pahit. Semoga kali ini kamu benar-benar sadar. Ibu mereka yang sejak tadi diam akhirnya bicara dengan suara lirih. Bagas, tegas sekali kamu. Pria itu langsung memejamkan mata sesaat sebelum menjawab. Justru karena saya masih sayang sama Dewi, saya harus berhenti nyelamatin dia terus. Suasana langsung hening. Rina memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Bagas sedang sangat terluka malam itu. Tidak mudah melihat adik sendiri hancur karena kesalahan yang terus diulang bertahun-tahun. Kalau kami terus bayar semuanya, lanjut Bagas pelan, Dewi nggak akan pernah belajar kalau hidup itu punya konsekuensi. Dewi menutup wajahnya sambil menangis tanpa suara lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi meminta dibela, tidak lagi mencari alasan. Yang ada hanya rasa takut menghadapi hidup nyata yang selama ini selalu ia hindari. Pagi akhirnya benar-benar datang setelah malam panjang penuh kekacauan itu. Hujan yang sejak tadi mengguyur Jakarta perlahan mulai reda. Jalanan di luar apartemen masih basah, langit masih abu-abu, dan udara dingin masuk pelan dari celah jendela dapur yang sedikit terbuka. Namun meski badai di luar mulai berhenti, suasana di dalam rumah tetap terasa berat dan menyesakkan. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tangisan histeris. Yang tersisa hanyalah kelelahan luar biasa dari semua orang yang semalaman dihantam masalah bertubi-tubi.
Rina duduk diam sambil memegang cangkir kopi yang sudah dingin sejak tadi. Tatapannya kosong menembus jendela. Ponselnya masih dipenuhi pesan dari kantor dan klien, tetapi untuk beberapa menit ia memilih tidak membuka apapun. Kepalanya terlalu penuh. Bagas bersandar di dinding dapur dengan mata lelah, sedangkan di layar ponsel, Dewi masih duduk di lantai kamar hotel dengan tubuh lemas dan wajah pucat. Tidak ada lagi aura glamour yang biasa ia tunjukkan di media sosial. Tidak ada lagi senyum penuh gaya atau foto mewah. Semua topeng itu runtuh hanya dalam satu malam. "Aku minta maaf," bisik Dewi pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, Rina akhirnya menghela napas panjang. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Wi?" tanyanya lirih. Dewi mengangkat kepala perlahan. "Kami bukan marah karena uangnya." Air mata Dewi kembali jatuh. "Kami marah karena kamu lebih percaya pencitraan daripada keluarga sendiri." Kalimat itu membuat Dewi menutup mata. Sambil menangis diam-diam, Bagas menatap layar dengan tatapan berat. "Satu foto mewah mungkin bikin orang kagum beberapa detik," katanya pelan, "tapi akibatnya bisa menghancurkan hidup bertahun-tahun." Suasana kembali hening. Di luar sana, matahari pagi mulai muncul perlahan di balik awan kelabu. Kota Jakarta kembali bergerak seperti biasa. Orang-orang mulai bekerja, kendaraan mulai memenuhi jalan, dan hidup terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi bagi keluarga itu, semuanya sudah berubah. Dari sebuah liburan mewah yang awalnya terlihat indah di media sosial, kini tersisa utang miliaran, bisnis yang terancam hancur, hubungan keluarga yang retak, dan luka yang mungkin tidak akan hilang dalam waktu lama. Dewi menatap layar ponselnya sendiri yang masih dipenuhi foto-foto glamor perjalanan Eropanya. Foto-foto yang dulu membuatnya merasa hebat, kini justru terasa memuakkan. "Aku bodoh," bisiknya lirih. Rina memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, "Bukan cuma bodoh, Wi. Kamu terlalu haus pengakuan sampai lupa caranya hidup jujur." Tangisan Dewi pecah lagi. Dan pagi itu, di tengah udara dingin setelah hujan panjang, semua orang akhirnya menyadari satu hal yang sangat pahit. Kadang, keinginan untuk terlihat sempurna di mata orang lain bisa menghancurkan semua hal yang benar-benar berharga dalam hidup.